Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus akan berbicara untuk kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya merefleksikan atau merenungkan perkembangan Gereja Katolik di Indonesia ini, saya selalu merasa sangat terkagum-kagum. Betapa tidak, ya berdasarkan data sejarah, 128 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1896, Romo van Lith datang ke Tanah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, dan pada tahun 1904, ya kira-kira 120 tahun yang lalu, Romo van Lith berhasil membaptis 171 orang Jawa di Sendang Sono, sebuah tempat ziarah yang sangat terkenal di Jawa Tengah. 171 orang Jawa inilah baptisan pertama orang Jawa yang masuk Katolik. Dan dalam tempo 120 tahun, sejak tahun 1904, sekarang jumlah umat Katolik di Jawa Tengah sudah berkembang menjadi sekitar 350.000 jiwa. Jadi dalam tempo 120 tahun, dari 171 orang, sekarang menjadi 350.000. Dan bila ditotal jumlah umat Katolik di seluruh Indonesia sekarang berjumlah sekitar 8.600.000 jiwa. Bayangkan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dalam tempo 120 tahun, 171 orang sekarang menjadi 8.600.000 jiwa. Atau 8.600.000 orang. Ya. Ini menurut saya adalah sebuah perkembangan yang luar biasa. Ya. Dan yang juga membuat saya terkagum-kagum adalah bagaimana dahulu Romo van Lith ini ya ketika memulai misinya di Jawa Tengah. Ya, saya yakin ketika Romo van Lith ini datang ke Jawa Tengah, ya, saya yakin dia pasti tidak bisa berbahasa Indonesia, ya. Apalagi berbahasa Jawa. Dan dia berhasil membaptis orang Jawa di jantung Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah dan tepatnya di Sendang Sono, di Jawa Tengah. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat mengagumkan saya, ya. Saya terus tergelitik bagaimana Romo van Lith ini ya tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, tapi bisa memikat hati orang Jawa dan akhirnya menyerahkan diri untuk dibaptis olehnya. Dan sekarang di seluruh Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu 8.600.000 jiwa umat Katolik. Ini bagaimana mungkin bisa terjadi, ya. Tetapi dalam permenungan saya, juga dalam perbincangan dan diskusi dengan romo-romo yang lain, ya itulah ya, bisa disimpulkan itulah kuasa Roh Kudus, ya. Jadi ketika Romo van Lith ini mewartakan iman Katolik kemana-mana, sesungguhnya bukan dia yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara. Dan pengalaman ini ternyata juga dialami oleh teman-teman saya, para misionaris, baik yang berkarya di Afrika, di Amerika Latin, di Eropa, di Jepang, di Australia, di mana-mana. Ketika mereka datang, tentu mereka tidak bisa bahasa lokal yang digunakan oleh orang tempat mereka bermisi, ya. Tetapi sungguh luar biasa, dalam waktu singkat mereka berhasil menanamkan iman Katolik itu di hati penduduk lokal.
Dan tentu sekali lagi yang mewartakan Injil itu sebenarnya bukan teman-teman saya ini ya, para romo misionaris ini, tetapi sekali lagi adalah Roh Kudus. Dan ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah jaminan yang sungguh sangat indah. Ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah Roh Kudus, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu apa yang harus kita katakan kepada sesama, kepada orang lain. Karena Roh Kuduslah yang akan berkata-kata untuk kita. Roh Kuduslah yang akan berbicara untuk kita. Dan ini terjadi pada diri Romo Van Lith dan juga para misionaris yang lain. Dan niscaya juga akan terjadi pada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apabila Anda memiliki relasi yang mesra, relasi yang intim, hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus, maka percayalah, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam situasi apapun. Anda tidak perlu takut apa yang harus Anda katakan kepada orang lain, karena Roh Kuduslah yang akan berkata-kata untuk Anda. Roh Kuduslah yang akan menuntun Anda untuk berbicara secara tepat dan secara baik. Dan tentunya bukan hanya dalam berkata-kata, Roh Kudus juga akan senantiasa membimbing kita dalam seluruh pikiran kita, dalam seluruh tindakan kita, dan juga dalam seluruh ucapan kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah, mungkin relasi kita selama ini dengan Allah Roh Kudus masih belum begitu dekat. Mari kita tenggelamkan diri kita di dalam doa. Mari kita persatukan diri kita dengan Allah Roh Kudus, dan semoga dengan relasi yang mesra dengan Allah Roh Kudus, maka Allah Roh Kudus akan senantiasa membimbing diri kita, baik dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam berkata-kata, sehingga hidup kita senantiasa selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Tuhan memberkati.